Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari tim Girobabs yang akan mempresentasikan perencanaan proyek pada bisnis Girobab. Video ini bertujuan untuk memenuhi syarat dan juga ketentuan ujian akhir semester di mata kuliah manajemen proyek digital. Lanjut. Oke, sebelumnya perkenalkan, ini tim-tim saya ada 5 orang. Pertama, saya sebagai sebagai CEO. Yang kedua ada Alvin Sahal sebagai COO, Umar Abdurrahman sebagai CMO, Lutfia Fauzia sebagai CFO, dan juga Siti Karimah Walidah sebagai CCO. Lanjut ke pembahasan pertama, ada latar belakang yang akan disampaikan oleh Lutfia Fauzia. Baik, terima kasih kepada Wildan Trabani yang sudah memperkenalkan tim Girobab. Selanjutnya saya Lutfia Fauzia akan menjelaskan sedikit background tentang Girobabs ini. Nah, seperti yang kita ketahui di era modern ini yang sudah didominasi oleh teknologi digital, banyak sekali yang mempengaruhi hidup masyarakat menjadi semakin dinamis dan juga yang selalu ingin praktis. Nah, hal ini tuh menyebabkan cara konsumsi di masyarakat, salah satunya yaitu konsumsi pokok makanan yang sekarang konsumen ini lebih cenderung mencari makanan yang mudah disiapkan atau praktis gitu. Nah, melihat peluang ini, kami hadir sebagai kebab frozen yang praktis, lezat, dan juga dapat dinikmati kapan saja bernama Girobabs dengan moto kami yaitu solusi lezat siap santap. Nah, kami hadir untuk menawarkan solusi bagi pecinta kebab yang ingin menikmati kelezatan kebab yang khas dengan kemudahan penyimpanan dan penyajian di rumah. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvin Sahal. Terima kasih Lutfia yang telah menjelaskan latar belakang. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu tujuan proyek. Nah, di tujuan proyek ini di mana Girobabs ada 3 tujuan, yaitu yang pertama yaitu menjadi produsen kebab frozen food premium dengan berbagai varian dan dapat dinikmati oleh pelanggan di seluruh Indonesia. Nah, yang kedua itu memastikan Girobabs praktis dan juga lezat sesuai kebutuhan konsumen Ah, di era modern ini. Nah, yang ketiga yaitu membuat pelanggan Girobabs puas dengan produk dan layanan kami. Nah, untuk slide berikutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh Karima. Oke, terima kasih Alvin Sahal. Selanjutnya adalah deskripsi proyek. Nah, kita kenalan dulu nih apa sih Girababs itu. Nah, Girababs adalah sebuah produk kebab frozen yang mungkin yang bisa kita lihat biasanya kebab itu secara langsung gitu siap saji, tapi ini adalah frozen, siap saji namun bisa disimpan dulu di freezer gitu. Nah, Girobabs ini memiliki kualitas rasa gitu dan memiliki 2 varian rasa itu daging dan ayam. Kemudian kami juga menawarkan pilihan topping berupa sayuran dan keju. Nah, Girobab ini eh, memiliki tingkat kepedasan sesuai selera juga. Jadi bisa memesan rasa pedas, tidak pedas, ataupun sedang gitu. Nah, cara memasak kebab frozen Girababs ini juga pastinya mudah gitu karena kita tadi siap saji lalu memudahkan untuk konsumen memasaknya. Kita bisa menggunakan teflon, microwave, dan air fryer. Jadi kebab ini cocok dinikmati kapan saja, bisa untuk sarapan, makan siang, ataupun cemilan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan. Oke, baik. Terima kasih, Karimah. Eh, saya akan menjelaskan selanjutnya perencanaan proyek. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, produksi and produksi. Produk utama kita pastinya kebab frozen premium. Kami menggunakan bahan baku berkualitas tinggi seperti daging dan tortilla yang pilihan. Proses produksinya juga meliputi pemotongan penggilingan, penggulungan hingga pengemasan yang higienis. Sebagai langkah awal, kami menargetkan produksi 12 box per minggu. Lalu pemasaran dan distribusi, kami menggunakan model struktur fungsional untuk tim kami yang terdiri dari
lima divisi. Yang pertama ada CEO, Finance, Marketing, Operasional, dan juga Customer Service. Setiap divisi pastinya memiliki tugas yang spesifik, namun tetap saling terhubung untuk memastikan kelancaran operasional pada proyek bisnis Gerobak. Yang terakhir sumber daya dan juga teknologi. Dari sisi sumber daya manusia, kami memiliki 5 personel yang terbagi sesuai divisi fungsional. Untuk mendukung operasional, kami menggunakan tools seperti spreadsheet untuk arus kas keuangan dan juga data, WhatsApp untuk komunikasi cepat, dan Google Form untuk pengumpulan informasi. Dan yang terakhir untuk channel pemasaran kami akan fokus pada media sosial dan e-commerce platform untuk menjangkau dan memperluas pasar pelanggan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Umar Abdurrahman. Baik, sekarang aku mau jelasin nih bagian pemetaan proyek dari Gerababs, brand kebab frozen yang lagi kita kembangin bareng-bareng. Yang pertama, apa aja ruang lingkupnya? Jadi, ruang lingkup proyek ini nggak cuma soal produksi aja. Kita mulai dari produksi kebab frozen yang berkualitas, terus kita juga fokus banget nih ke pemasaran digital, kayak lewat Instagram sama WhatsApp. Penjualannya pun online, bisa COD dan dikirim via ekspedisi. Lalu yang nggak kalah penting, pelayanan pelanggan kita bikin berbasis digital, biar makin praktis dan cepat. Yang kedua, kapan proyek ini dilaksanakan? Proyeknya dilakuin bertahap, mulai dari riset pasar dulu, baru desain produknya. Setelah itu kita siapin platform digital buat jualannya. Dan terakhir masuk ke tahap launching produk. Yang ketiga, siapa aja yang terlibat? Timnya lumayan lengkap. Dari internal ada CEO, tim finance, marketing, operasional, dan customer service. Kalau dari eksternal, kita kerjasama juga sama konsumen, reseller, dan supplier bahan baku. Nah, gimana struktur dan proses kerjanya? Struktur tim kita ini pakai model fungsional, artinya setiap tim divisi punya tugas masing-masing yang dan semua itu dipimpin oleh CEO langsung. Alur kerja itu simpel, mulai dari produksi, distribusi, pemasaran, sampai ke layanan pelanggan. Intinya tuh, lewat pemetaan ini kita bisa tahu kemana aja arah proyek ini berjalan, siapa yang pegang perannya, dan gimana alurnya. Jadi semuanya bisa jalan bareng dengan jelas dan terstruktur. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Alpin. Terima kasih Umar. Untuk slide selanjutnya yaitu metode pengelolaan proyek, yang dimana Girobabs ini mengambil metode agile. Ah, ada alasan sendiri kenapa Girobabs mengambil metode agile, karena kefleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap perubahan pasar maupun eh, kebutuhan pelanggan. Nah, di sini ada 3 alasan utama untuk Girobabs memakai metode ini, yaitu yang dimana yang pertama itu fleksibilitas tinggi. Nah, Girobabs dengan cepat beradaptasi dengan tren pasar, misalnya menyesuaikan resep atau metode pengiriman sesuai feedback pelanggan. Nah, ini dapat mengurangi resiko investasi yang tidak relevan. Nah, yang kedua itu ada kepuasan pelanggan, yang dimana melalui siri saran dan juga kritik yang diberikan oleh konsumen, Girobabs dapat memastikan pengembangan produk sesuai dengan keinginan pelanggan, meningkatkan kepuasan mereka. Nah, yang terakhir yaitu ada transparansi dan juga kolaborasi. Dengan mendorong komunikasi terbuka antara tim, sehingga semua anggota memiliki pemahaman yang sama tentang progres, tantangan, dan juga tujuan proyek, agar dapat meningkatkan efisiensi operasional. Nah, untuk selanjutnya yaitu penjadwalan proyek yang akan dilanjutkan oleh Lutfi ya. Baik, terima kasih Alvin atas penjelasan metode pengelolaan proyek. Selanjutnya kita masuk ke penjadwalan proyek. Nah, seperti yang kita lihat di sini itu ada gambar dari Gantt chart. Nah, Gantt chart ini tuh menggambarkan bagaimana kita menjadwalkan proyek-proyek kita dengan beberapa tugas yang udah kita susun secara berurutan. Nah, di sumbu horizontal ini menunjukkan waktu dalam satuan hari dibagi per minggu dari akhir bulan Maret hingga bulan April pertengahan. Nah, kalau yang vertikal ini menunjukkan apa aja sih daftar-daftar tugas proyek yang akan dikerjakan.
Nah, kemudian dari setiap tugas ini nantinya akan direpresentasikan oleh batang yang horizontal, horizontal yang berwarna hitam. Nah, di situ menunjukkan durasi dan waktu dari pelaksanaan tugas tersebut. Oke, baik. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan Rabani. Ya, baik, terima kasih Lutfia Fauzia telah menyampaikan penjadwalan proyek. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis risiko. Di sini terdapat 4 poin utama. Yang pertama, risiko logistik dan juga pengiriman ya. Yang pertama, produk rusak atau tidak optimal saat tiba ya. Artinya ini bisa terjadi karena kendala suhu atau penanganan yang buruk. Yang kedua, keterlambatan pengiriman itu selalu berpotensi menurunkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, biaya pengiriman tinggi untuk produk Kirobab dapat mengurangi daya saing harga ya. Lanjut ke poin kedua, risiko teknologi dan juga keamanan data. Ancaman cyber yang pertama, peretasan data pelanggan atau kebocoran informasi transaksi. Yang kedua, masalah teknis pada platform digital seperti kesalahan dalam sistem pembayaran dan juga ketidaksesuaian stok yang mengganggu operasional. Di poin ketiga, ada risiko kepuasan pelanggan. Pertama, ulasan dan juga rating yang negatif itu langsung menurunkan kepercayaan pelanggan. Yang kedua, tingkat refund yang tinggi itu mengindikasikan ketidakpuasan serius terhadap produk. Yang terakhir itu sulit membangun loyalitas di marketplace ya. Pelanggan mudah berpindah ke kompetitor lain, apalagi kalau harga kompetitor lain itu lebih murah dan juga produknya itu ternyata lebih unggul daripada produk kita. Nah, yang terakhir ada risiko keuangan dan juga biaya operasional. Yang pertama, biaya pemasaran digital biasanya tinggi tanpa hasil yang optimal. Artinya investasi besar belum tentu mendapatkan feedback yang sepadan. Yang kedua, persaingan harga dengan kompetitor yang sudah mapan menuntut strategi harga yang cerdas. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfia Fauzia. Baik, terima kasih Uldan atas penjelasannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang key performance indicator dari bisnis Girobabs dengan area ada beberapa area yang di mana yang pertama yaitu penjualan. Nah, di sini kami menargetkan volume penjualan bulanan ini yaitu sebanyak 100 box. Kemudian omset bulanannya ini 1 juta. Kemudian di profitabilitas ada margin keuntungan per produknya ini kita menargetkan 50% dengan distribusi pengiriman tepat waktu yaitu sebesar 95% dan kepuasan pelanggan dengan skor survei kepuasan ini 4 dari 5. Kemudian dari loyalitas atau repeat order pelanggannya ini sebanyak 30%. Dan juga untuk operasional di pemakaian bahan baku terhadap omset ini kami menargetkan sebesar 20%. Kemudian di bagian pemasaran di mana interaksi media sosial per bulannya ini kami menargetkan sebesar 5.000 viewers per reels yang telah kita posting. Dan yang terakhir ada dari product innovation di mana kita menargetkan 2 varian produk baru per tahunnya. Baik, mungkin itu saja dari Key Performance Indicator. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan Rabani. Oke, di sini ada 4 poin utama di strategi proyek. Yang pertama itu ada pendekatan teknis dan juga produksi. Fokus utama kita adalah kualitas konsistensi. Ini vital ya untuk reputasi produk premium kita. Yang kedua, akan didukung oleh pemilihan bahan baku yang cermat dan standar SOP produksi yang ketat. Kami juga akan terus melakukan inovasi dan pengembangan produk untuk tetap relevan dan menarik pasar. Eh, yang kedua ada strategi pelaksanaan. Nih. Kami menerapkan pendekatan yang fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Kunci lainnya adalah kolaborasi tim yang kuat antar semua divisi dan yang tak kalah penting itu pengukuran dan evaluasi berkelanjutan untuk memantau progres dan membuat penyesuaian yang diperlukan selama proyek bisnis ini berjalan. Yang ketiga, strategi pemasaran. Kami akan fokus pada pemasaran digital melalui konten dan berbagai platform digital.
membangun kemitraan dan reseller akan memperluas jangkauan distribusi, serta melakukan tester dan wawancara pelanggan untuk memahami kebutuhan pasar dan mendapatkan umpan balik secara langsung. Yang terakhir itu ada SDM. Prioritas kami adalah fokus dalam pembentukan tim yang solid dan juga berdedikasi dan terus mendorong pengembangan skill dan keterampilan setiap anggota tim untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas mereka. Lanjut, di poin berikutnya akan disampaikan oleh Umar Abdurrahman tentang dokumentasi pelaksanaan. Dokumentasi pelaksanaan proyek Girobab yang mencakup berbagai tools dan aplikasi yang kami gunakan selama proses berlangsung. Untuk kategori, kami menggunakan Trello dan Notion untuk menyusun perencanaan mingguan, to-do list, dan menjaga kolaborasi antar anggota tim. Di bagian komunikasi, kami mengandalkan WhatsApp, Zoom, dan Google Meet untuk diskusi harian, koordinasi lintas divisi, dan rapat evaluasi. Sementara itu, untuk kebutuhan desain, kami menggunakan Canva, Figma, dan CapCut, terutama dalam pembuatan banner, konten promosi, serta layout halaman produk. Pada aspek keuangan, kami mencatat semua pemasukan dan pengeluaran menggunakan Google Sheet, yang memungkinkan pelacakan data secara real-time dan kolaboratif. Terakhir, untuk kegiatan pemasaran, kami memanfaatkan Instagram dan TikTok sebagai media promosi digital agar produk Girobabs lebih dikenal secara luas dan mudah dijangkau oleh target pasar. Semua tools ini berperan penting dalam memastikan pelaksanaan proyek berjalan efektif dan efisien. Nah, lanjut di tabel ini tuh, di tahap yang awal, fokus kami adalah riset tren kebab frozen, identifikasi target pelanggan, dan pembagian peran tim. Masuk ke minggu kedua, tim desain mulai membuat banner promo, katalog produk, dan menyiapkan sistem pembayaran serta ongkir otomatis. Minggu ketiga jadi titik penting karena produk ini tuh mulai diunggah ke website dari sistem pembelian diaktifkan. Dan setelah itu, kami melakukan uji coba lagi nih di internal. Kami meminta feedback dari pembeli awal untuk melihat apakah proses belanjanya tuh sudah mudah dan cepat atau belum. Di tahap ini, kami melakukan perbaikan pada copywriting dan tampilan halaman. Di minggu kelima, kami mulai soft launching. Kami pakai strategi promo beli 2 gratis 1 untuk menarik 50 pelanggan pertama. Promosi dijalankan lewat Instagram, WhatsApp, broadcast, dan TikTok. Lalu minggu terakhir ditutup dengan evaluasi performa penjualan menggunakan Google Analytics, sekaligus dokumentasi untuk perbaikan ke depannya. Kalau dilihat dari sisi tahapan, proyek ini kami bagi menjadi 4 fase utama. Tahap pertama, persiapan di sisi. Nah, yang pertama tuh persiapan. Di sini tuh kami fokus riset tren pasar kebab frozen, identifikasi target konsumen seperti ibu rumah tangga, anak kos, dan mahasiswa. Tim juga mulai dibentuk berdasarkan fungsi manajer proyek, konten desain, teknis website, dan logistik. Lanjut ke tahap kedua, yaitu desain. Tim desain membuat elemen visual seperti banner promo dan katalog produk. Di tahap ini juga kami menyiapkan keranjang belanja sistem pembayaran. Kami simulasi pembelian secara internal, lalu minta feedback dari pembeli awal terkait tampilan website, kecepatan, dan kenyamanan belanja. Setelah itu, kami perbaiki bug atau yang disebut itulah optimasi halaman dan perbaiki copywritingnya. Dan terakhir, tahap keempat, launching. Kami mulai dengan soft launching, pakai strategi promo, beli dua, promosikan lewat Instagram, WhatsApp, broadcast, dan TikTok. Kami juga pasang Google Analytics untuk memantau performa, lalu lakukan evaluasi rutin setiap akhir bulan. Nah, lanjut ke slide eh, hasil akhir. Dan inilah hasil akhir dari proyek kami. Produk kebab gerobak yang sudah siap masuk pasar. Jadi ini adalah desain akhir kemasan produk. Kami menggunakan pendekatan visual yang modern, lengkap dengan logo, tagline, solusi lezat siap santap, dan informasi lengkap terkait isi dan varian rasa. Kami juga telah melakukan pemotretan produk, baik untuk kebutuhan katalog maupun promosi digital. Beberapa foto disiapkan dalam bentuk penyajian mengunggah selera, serta simulasi
peletakan di rak dan keranjang belanja untuk menentukan kesiapan produk secara komersial. Untuk pemasaran digital, kami mengaktifkan akun Instagram Gerobak. Nah, dari konten awal yang kami unggah, dalam seminggu akun ini tuh berhasil menjangkau lebih dari 1.200 pengguna. Dan beberapa postingan mendapatkan interaksi yang cukup baik dari audiens target seperti ibu rumah tangga dan mahasiswa. Penjualan awal juga cukup positif nih. Kami berhasil menjual 100 box pertama pada 3 bulan pertama. Hal ini tuh menunjukkan banyaknya antusias awal yang cukup tinggi terhadap produk kita. Selain itu, kami juga mengumpulkan testimoni pengguna awal yang sebagian besar menyampaikan bahwa kebabnya tuh enak, mudah disajikan, dan cocok untuk bekal anak-anak atau stok makanan praktis di rumah. Secara keseluruhan, proyek ini berhasil memenuhi semua target awal, dari pengembangan produk, strategi branding, peluncuran digital, hingga validasi pasar. Baik, lanjut evaluasi. Oke, terima kasih Umar. Akan Nah, disampaikan oleh tadi, Karina. oke, terima kasih Umar. Tadi sudah dijelaskan ya beberapa tahapan di manajemen proyek hingga hasil akhir dari proyek Girobabs ini. Nah, namun ternyata ada saja evaluasi dan rencana pengembangan yang harus dilakukan oleh Girobabs. Girobabs ini mendapatkan evaluasi seperti sebenarnya produk ini sudah mendapatkan respon yang cukup positif nih dari konsumen. Karena kepraktisannya, rasanya, lalu pilihan varian dan tingkatan kepedasan sesuai kebutuhan konsumen. Nah, beberapa catatan pentingnya itu yang harus diperhatikan adalah karena Girobabs ini masih melakukan produksi yang manual sehingga kurang efisien nih saat permintaan ini meningkat. Kemudian dari aspek branding dan promosi, saat ini kesadaran konsumen terhadap Girobab juga masih rendah serta legalitas seperti sertifikasi resmi, PRT dan halal juga menjadi faktor penting untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, bisa diambil kesimpulan dan sarannya yaitu berdasarkan hasil evaluasi dari manajemen proyek Girobab ini, yang harus dikembangkan untuk kedepannya adalah pertama, Girobab ini harus mengurus legalitas usaha karena tadi legalitas usaha ini untuk meningkatkan kepercayaan konsumen bahwa produk yang kita buat ini aman untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua, strategi promosi yang perlu diperkuat lagi agar brand awareness dari Girobab ini lebih tersebar luas gitu, jangkauannya lebih luas. Lalu ketiga, kita juga harus mencari supplier cadangan agar bahan baku dan pem- agar ketika misalnya ada supplier yang memang tidak ada stoknya, kita bisa ke supplier lain gitu. Lalu yang keempat, kita juga harus melakukan pengembangan berupa melalui e-commerce gitu. Serta pengiriman harus memikirkan juga pengiriman yang cepat dan aman untuk frozen food. Jadi selain itu, inovasi produk, perbaikan proses produksi, serta evaluasi rutin itu harus dilakukan oleh produk Girobabs ini agar menjaga kualitas dan memperluas pasar Girobabs. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kami, eh, kelompok Girobabs atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.